Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan bahan rahmat dan karunia-Nya kita bersilaturahim acara sudah 9 hari dan mau ke 10 kita menjalankan suci Ramadan. Alhamdulillah Allah walaupun tentu Ramadan kita kali ini sangat berbeda. Ramadan ya, kita semua sudah mengetahui ya, bahwa kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan wabah COVID-19. Kita berdoa mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Sahabat Aitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan ini untuk sekitar 2 jam ke depan saya diberi tugas untuk memandu acara sharing session ini yang insya Allah sharing session tema terima kasih yang para yang hebat-hebat, yang sangat luar biasa, perempuan-perempuan yang sangat luar biasa, yang bersedia hadir, berkenan menempatkan waktunya untuk berbagi, sharing kepada kita semua untuk kita kali ini. Kemudian juga untuk para mompreneur ya, yang mungkin nanti sahabat IT ya, bisa sharing kepada ibu-ibu atau perempuan yang hebat ini, kira-kira bagaimana misalnya menghadapi kondisi yang sulit ini, ya, kira-kira harus seperti apa peran perempuan di saat kondisi yang sulit seperti ini. Nah, tidak kalah penting juga kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang bergabung di acara sharing session ini. Saya tadi sudah menyebut I3 ya. Ini apa sebetulnya? Nah, ini I3 Consultant ini adalah kita baru berdiri dan mungkin narasumber yang salah satu narasumber itu sebagai founder daripada I3 Consultant yang sebelumnya kita bergerak melakukan pelatihan-pelatihan di keuangan pesantren, akuntansi syariah gitu ya. Dan untuk kegiatan Ramadan kita kali ini, kita berusaha untuk menyajikan sharing session ini yang mudah-mudahan juga terima kasih kepada Dr. Aas yang bersedia ya menyempatkan waktunya, dan insya Allah ini adalah kali kedua IT Consultant menyediakan sharing session setelah yang pertama hari Jumat kemarin kita lakukan, dan mudah-mudahan nanti ada beberapa agenda 3-4 materi lagi yang kita akan sajikan. Mudah-mudahan juga sahabat IT bisa mengikuti bisa bergabung kembali. Nah, baik seperti yang kita tahu bahwa dalam rangka memutus mata rantai virus COVID-19 ini tentu sudah banyak himbauan dari pemerintah untuk berdiam diri di rumah ya, pembatasan sosial berskala besar juga sudah dilakukan, bahkan Provinsi Jawa Barat kalau kita lihat di berita itu sudah hampir seluruh daerah, seluruh kota sekarang total akan ini semua berdampak yang sangat luar biasa ya. Dan kita tahu kalau kita berbicara peran perempuan itu sudah tidak diragukan lagi, luar biasa ya.
apa namanya, bagaimana perempuan itu harus mungkin yang sudah berkeluarga menanggung beban ganda di situasi saat ini yang mungkin semua anak bekerja atau belajar di rumah, kemudian itu juga peran ibu untuk mendampingi. Kemudian bagaimana juga apa namanya, di situasi yang sulit ini ibu ya atau perempuan juga harus mampu mengatur keuangan ya, mungkin nanti ada hal yang berbeda untuk saat ini karena mungkin kondisi yang tadi banyak perempuan yang bekerja di rumah kan atau di PHK atau banyak perempuan-perempuan yang bekerja di UMKM juga merasakan dampak yang sangat luar biasa. Nah ini nanti kita akan bahas tuntas oleh kedua narasumber yang sangat luar biasa, kira-kira bagaimana sih peran perempuan ya di masa sulit di tengah pandemi ini. Kemudian bagaimana kemudian mengatur keuangan keluarga yang mungkin tadinya pemasukannya lumayan, sekarang sedikit menurun. Nah ini kira-kira bagaimana mensiasati atau mengatur keuangan ini supaya tetap berjalan dengan baik. Nah ini nanti akan dibahas oleh kedua narasumber. Namun oleh karena itu, sebelum kita masuk ke materi, perlu kami sampaikan aturan main ya supaya acara kita kali ini berjalan dengan lancar, tertib. Maka saya sampaikan yang pertama, yang tadi saya ingatkan kembali bagi yang peserta yang belum mendaftarkan kehadirannya, mangga dicatat di chat yang tersedia di Google Meet ini dengan nama lengkap dan nomor HP. Kemudian ketika pemateri nanti menyampaikan materinya, maka kami mohon untuk seluruh peserta mematikan terlebih dahulu mikrofonnya ya. Dan kemudian nanti setelah waktunya diskusi, silahkan jika ada pertanyaan Bapak dan Ibu untuk menuliskannya langsung melalui chat ya, karena kalau kita diskusi langsung mungkin tidak memungkinkan karena mungkin nanti tidak berjalan dengan baik. Jadi silakan nanti kalau ada pertanyaan untuk menuliskannya di chat yang tersedia di Google Meet ini dengan menuliskan nama, kemudian pertanyaannya apa. Kemudian nanti moderator akan langsung memoderasi pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan di chat itu, dan kemudian moderator akan membacakannya kepada para narasumber. Saya kira semua bisa dipahami untuk menjaga ketertiban ini supaya sharing session ini bisa berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu IT, sahabat IT yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kepada acara yang inti ya. Saya sampaikan kembali bahwa tema kita hari ini adalah peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan keluarga muslim di tengah pandemi COVID-19. Nah, mungkin nanti pemateri pertama ya, insya Allah yaitu akan disampaikan oleh Dr. Aas ya, Dr. Aas Nurasyiah MSI ya. Beliau adalah dosen prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam MBUPI, dan kemudian juga beliau menjabat sebagai Ketua Laboratorium Perbankan Syariah di MBUPI. Mungkin banyak lagi CV beliau yang tidak bisa moderator sampaikan, mungkin nanti bisa dicari tahu, atau mungkin nanti host bisa menampilkan CV untuk pemateri ini. Nah, saya kira untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Dr. Aas untuk menyampaikan materi yang pertama, yaitu seputar peran perempuan di dalam pemberdayaan ekonomi. Mangga Dr. Aas, kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Kang Arif? Punten.
Terdengar jelas Bu, Mangga. Iya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Kang Arif yang sudah membuka acara kita pada pagi ini. Saya ingin menyapa Bapak Ibu para hadirin peserta jamaah ya webinar pada pagi ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kegiatan webinar yang insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, para hadirin sekalian, saya akan mencoba mempresentasikan apa yang sudah saya buat. Ini sebenarnya lebih pada perenungan ya, perenungan saya pribadi sebagai perempuan. Sudah terlihat presentasinya? Halo? Lagi proses. Sudah nampak? Oh ya, oke, baik. Ya, di sini saya lihat juga banyak yang saya kenal yang mungkin kapasitasnya terkait ekonomi perempuan ini jauh lebih dari saya ya, baik itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelaku usaha, pebisnis dan lain sebagainya. Jadi meskipun background saya akademisi, tapi di sini saya ingin bicara sebagai saya pribadi sebagai perempuan. Sudah nampak Kang Arif? Sebentar. Belum nampak ya? Belum. Sudah nampak. Oh, sudah. Sudah, ya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar iTrik Consultant, saya bicara bahwa saya bukan aktivis kaum gender atau aktivis perempuan. Saya juga bukan perempuan yang mungkin hebat, tetapi saya mungkin tempatnya lebih kepada pengamat. 2 tahun yang lalu kira-kira saya pernah nulis di koran PR terkait keberdayaan ekonomi perempuan. Saking saya jatuh cintanya kalau bicara tentang perempuan. Ini beberapa hal yang akan kita bicarakan pada hari ini. Ada perempuan dan ekonomi, kita lihat faktanya di Indonesia, kebudayaan ekonomi, perspektif Islam, sampai yuk kita buat gerakan bersama. Jadi saya di pemateri pertama ini sifatnya lebih umum, nanti lebih teknis mungkin Bu Ipa yang akan menyampaikan bagaimana pengelolaan keuangan di keluarga. Ya Bapak Ibu sekalian para hadirin, berawal dari sebuah fakta di Indonesia bahwa dari data yang saya dapatkan bahwa kelompok rumah tangga miskin yang kepala rumah tangganya itu perempuan itu terus meningkat. Terakhir itu di angka 16%. Yang kedua yang mengkhawatirkan, tapi juga ini bukan satu-satunya ukuran, bahwa ada ukuran yang namanya Gender Inequality Index, yaitu ukuran ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia itu masih rendah. Di antara 189 negara kita berada pada posisi ke-104. Jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga atau negara-negara yang berada di Asia Tenggara itu sendiri. Yang ketiga faktanya, pekerja migran atau TKW kalau kita kenal selalu dominan. TKI yang berjenis kelamin perempuan di Indonesia itu masih dominan sampai hari ini. Lalu juga akses terhadap pendidikan juga perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Ini adalah fakta yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kalau dari aspek ekonomi, kita juga bisa melihat dari profil perempuan Indonesia yang disajikan oleh BPS, bahwa katanya nih perempuan dari 17 lapangan pekerjaan utama, mayoritas perempuan itu bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, lalu perdagangan, lalu juga industri pengolahan. Nah, ini juga yang menarik bahwa berdasarkan sektor formal dan informal, maka perempuan itu dominan di sektor informal sebanyak 61,80%. Yang terakhir, kalau dilihat dari rata-rata upah, maka perempuan itu mendapatkan rata-rata upah lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dengan tingkat pendidikan yang sama. Oke, selanjutnya. Nah,
Saya pernah berpikir dan mengamati di lingkungan sekitar. Kalau kita perhatikan, memang pilihan pekerjaan mayoritas perempuan itu banyak di sektor informal, lalu juga sebagai buruh pabrik. Yang ketiga itu sebagai pelaku usaha ya, pelaku usaha. Nah, masalahnya ketika perempuan bekerja di sektor informal atau sebagai pelaku usaha kecil-kecilan lah, pedagang kecil-kecilan, mereka sering sulit mendapatkan akses terhadap pembiayaan, dan ini juga menjadi masalah gitu. Nah, lalu dari problematika tadi, kemudian kita coba bicara dari aspek konsep. Walaupun konsepnya sangat sederhana. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keberdayaan atau keberdayaan ekonomi perempuan? Intinya sejauh mana perempuan itu bisa berkontribusi terhadap perekonomian atau ekonomi keluarga itu sendiri. Nah, namun ukuran yang dipakainya ya, kalau saya cenderung pada bagaimana perempuan itu juga punya otoritas punya otoritas atau terlibat dalam setiap keputusan-keputusan ekonomi keluarga. Nah, saya mengambil dari konsepnya Haq dan Chaudhry, seperti bagaimana keterlibatan perempuan dalam pembelian aset keluarga, bagaimana keterlibatan perempuan dalam mengatur biaya pendidikan anak, keterlibatan perempuan dalam pembiayaan usaha keluarga, lalu siapa yang mengatur keuangan keluarga, siapa yang memiliki rekening tabungan. Ini lebih jelas ya, saya slideshow. Ya, jadi kalau kita simpulkan di sini bahwa yang dimaksud dengan keberdayaan ekonomi perempuan itu tidak selalu harus identik dengan tingkat partisipasi kerja. Artinya, perempuan yang berdaya secara ekonomi itu perempuan yang kerja di sektor formal, itu salah. Ya, atau dia yang menghasilkan uang, tidak. Ya, lalu berapa jam dia bekerja, lalu berapa jumlah penghasilannya. Tapi maknanya lebih luas daripada itu, bahwa keberdayaan ekonomi perempuan itu mencirikan sejauh mana perempuan tersebut terlibat dalam setiap keputusan-keputusan ekonomi di keluarganya. Mau dia bekerja ataupun tidak bekerja secara formal, karena itu adalah sifatnya pilihan. Ya, lalu saya ingin kita sama-sama melihat bahwa Islam, kita tahu sejak hadir sebagai agama rahmatan lil alamin, begitu sangat menyanjung, sangat mengangkat harkat derajat martabat perempuan, sehingga konsep keberdayaan atau pemberdayaan perempuan itu sendiri dalam konsep konvensional dan Islam itu sangat berbeda pastinya. Kalau dalam konvensional seolah-olah bahwa perempuan itu harus bekerja, ya, harus bekerja, seolah-olah ketika perempuan tidak bekerja itu dianggap sebuah kemunduran. Nah, dalam Islam, kalau kita merujuk pada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama, bahwa kita tahu bahwa perempuan itu kodratnya adalah sebagai istri dan sebagai ibu di dalam rumah tangga. Dan bagaimana, apakah Islam memperbolehkan perempuan untuk bekerja? Ya, kalau kita baca ayat-ayatnya nanti, pada intinya bahwa Islam itu memperbolehkan perempuan bekerja dengan syarat-syarat tertentu. Ya, nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat beberapa contoh ayat Al-Quran, karena para hadirin sekalian, kalau kita lihat di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang hak dan kewajiban perempuan, bagaimana Islam mendudukkan perempuan itu sendiri, bahwa Islam hadir ketika pada saat itu, pada zaman jahiliyah, perempuan itu sangat dinistakan. Ini saya tampilkan hanya 6 ayat dari banyak ayat di dalam Al-Quran. Saya kebetulan di rumah ada Al-Quran Aisyah namanya, warnanya pink dan ungu lah, seperti template PPT saya hari ini gitu. Di situ ditandai mana ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang perempuan. Nah, satu saja mungkin yang akan saya perlihatkan contohnya, kaitannya dengan ekonomi atau kaitannya dengan
dibolehkannya perempuan untuk bekerja itu di dalam surat An-Nisa ayat 32. Di sana dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang sama atau bagiannya masing-masing dalam diperbolehkannya perempuan bekerja. Lalu kita lanjut selanjutnya, ini menurut saya mengambil atau mengutip dari Sahata dan juga Yusuf Kordowi, ada dua hal yang memperbolehkan perempuan bekerja. Yang pertama, rumah tangga yang memerlukan biaya untuk pengeluaran kebutuhan primer dan sekunder, sedangkan suami telah meninggal, sakit atau pendapatannya menurun, dan rumah tangga tidak memiliki pendapatan lain selain dari suami, serta pemerintah tidak dapat membantu. Nah, saya melihat kriteria perempuan yang pertama ini banyak sekali di Indonesia, termasuk masih banyak, apalagi ketika kondisi kita hari ini seperti ini, dilanda COVID-19, bahwa perempuan mau tidak mau terpaksa harus ikut ambil membantu keuangan atau ekonomi keluarga. Yang kedua yaitu keadaan ketika masyarakat memerlukan tenaga perempuan untuk bidang yang sesuai dengan karakter perempuan. Para hadirin, kita bayangkan kalau misalkan perawat, bidan, guru itu tidak, guru atau bidang hal lainnya yang memang memerlukan karakter perempuan itu tidak ada. Seperti hari ini perawat itu dominan perempuan. Kenapa? Karena mungkin tadi perempuan itu ar-rahim, ya, punya karakter kasih sayang, sehingga memang pas gitu ketika dia berprofesi sebagai perawat. Ini dua syarat yang memperbolehkan perempuan bekerja. Selanjutnya kita lihat perempuan boleh bekerja dengan catatan. Nah, ini diantara yang saya rujuk. Yang pertama tadi, pekerjaan yang dilakukan sesuai syariat. Yang kedua, mendapatkan persetujuan suami. Nah, ini juga penting, tapi juga dengan catatan. Saya pernah ngobrol dengan aktivis gender lah ya dari luar negeri. Beliau pernah mengatakan, bagaimana katanya kalau misalkan suami tidak mengizinkan, sedangkan kondisinya keluarga membutuhkan. Nah, artinya kan dalam Islam posisinya artinya suami dan istri bisa diskusi, bisa sharing tentang kemaslahatan, kebaikan untuk keluarga itu seperti apa. Menjauhi segala sumber fitnah dan menyeimbangkan kewajiban di rumah tangga dan pekerjaan. Walaupun ini tidak mudah pastinya ya para hadirin sekalian. Kadang mungkin suatu waktu kita dominan di rumah tangga, kadang suatu waktu kita dominan di pekerjaan dan lain sebagainya. Artinya untuk mencapai kriteria seperti ini atau menyeimbangkan posisi kita kalau kita memilih bekerja ini tidak mudah, termasuk saya pribadi. Masih harus terus belajar. Ya, ini adalah data COVID-19 kita sampai hari ini, sampai tanggal 1 Mei ini, data yang saya ambil. Artinya, Masya Allah masih banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia, 800 mungkin hari ini sudah bertambah lagi gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Kalau saya tertarik untuk membacakan surat ayat At-Taghabun ayat 11 mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Artinya apa? Kita yakin bahwa ini adalah takdir Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, mukmin, ketika kita dihadapkan pada kondisi ini, walaupun beberapa ahli memprediksi ada yang Juli, mungkin Agustus, atau mungkin ada yang bilang juga sampai akhir tahun, wallahu alam. Tapi yang pasti kita imani, ini adalah takdir yang telah Allah tentukan. Ya, setelah menerima takdir dengan adanya COVID-19 ini, saya ingin menggambarkan sedikit bagaimana perempuan di masa COVID-19. Yang pertama, bahwa berdasarkan data yang garda terdepan penanganan COVID-19 itu 71% perempuan. Kenapa? Karena tadi, perempuan banyak yang bekerja sebagai perawat. Para hadirin sekalian, kalau kita lihat tanggung jawab atau beban mereka pasti lebih berlipat ketika kondisi seperti sekarang. Yang kedua, terkait ini, work from home.
mungkin buat para hadirin yang juga bekerja ya, para ibu rumah tangga terutama, ini bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena ada work from home, ada study from home. Masya Allah gitu, kalau saya dengar gitu ya keluhan rekan-rekan atau juga saya pribadi gitu ya, pengalaman saya pribadi tidak mudah. Pertama, untuk work from home, untuk melakukan koordinasi pekerjaan di rumah itu tidak mudah pastinya. Walaupun kita bisa serba online gitu ya, tapi tetap gitu ada keterbatasan gitu. Yang kedua, fokus kerja di rumah itu juga tidak mudah gitu. Bayangkan kalau misalkan kita berangkat, oke, misalkan jam 7 atau jam 8 kita sudah fokus, berarti saya harus misalkan mengajar atau saya harus bekerja dan lain sebagainya. Tapi ketika di rumah, di depan kita misalkan kalau sebelum puasa ada makanan, kita pengennya makan dulu, depan ada TV, pengen nonton dulu, lalu depan kita ada kasur, apalagi kerjanya di kasur, pengen tidur dulu gitu, artinya tidak mudah gitu ya untuk melakukan work from home. Yang kedua, kita juga mendampingi anak-anak gitu. Ini yang saya alami mungkin ya sendiri, kecenderungan anak kepada ibunya gitu, walaupun kita dekat dan lain sebagainya, kadang ketika dikasih tahu bahwa misalnya ketika ada tugas, Dek ini pola jawabannya seperti ini, kadang anak itu tidak langsung percaya. Beda kalau sama gurunya gitu ya, beda kalau sama gurunya. Nah ini juga problematika gitu buat kita ibu-ibu di rumah ketika melakukan work from home. Lalu di awal gitu ya, ketika belum ada kebijakan Mas Menteri, tugas sekolah itu relatif lebih sulit gitu dibandingkan ketika sekolah biasa gitu. Ini juga kendala-kendala yang mungkin dirasakan oleh Bapak, Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Nah, implementasinya apa? Dengan kondisi seperti ini, bahwa kita butuh kekuatan iman, kalau saya bicara ya, kekuatan iman, kesabaran, dan mental healthy, emotional dan spiritual question gitu. Sampai saya kadang sering merenung gitu, bahwa ya Allah, kalau kita tidak punya iman, rasanya mungkin tidak sanggup gitu dengan masalah-masalah keseharian yang kita hadapi gitu ya. Butuh kekuatan hati, the power of heart gitu untuk kita menghadapi kondisi seperti sekarang ini. Selanjutnya, saya juga ingin menunjukkan bahwa data saudara-saudara kita yang kena PHK ya, bahwa jumlahnya pastinya sangat banyak gitu, baik yang terdampak dari sektor informal maupun yang dirumahkan gitu kan, lalu juga secara total perkiraan katanya di 2,8 juta. Ini dari data Kemenaker. Saya yakin mungkin realitasnya lebih banyak daripada yang terekap oleh pemerintah. Ya, ini juga menjadi sebuah tantangan dengan kondisi seperti ini. Kesehatan kita mungkin terancam, lalu juga secara ekonomi juga sangat berkurang dan lain sebagainya. Nah, para hadirin, saya juga ingin menampilkan bahwa tadi ya di awal sudah kita lihat bahwa perempuan di Indonesia dominan atau mayoritas bekerja di sektor informal. Pada sektor ini sekitar 61,82%. Pada sektor ini sering digambarkan bahwa perempuan kesulitan dalam memperoleh pembiayaan non-bankable sehingga sering terjebak pada pinjaman-pinjaman informal atau rentenir. Para hadirin mungkin tahu sendiri itu ya, kalau di pasar-pasar atau ke gang-gang itu banyak itu para rentenir, entah itu di kota besar juga di daerah itu cukup banyak, dan ini sering menjebak daripada para ibu rumah tangga, para perempuan, sehingga hutang atau pinjaman itu semakin besar nilainya, apalagi dengan kondisi sekarang gitu. Bayangkan kalau misalkan tidak bisa bayar lalu sistemnya bunga, maka terus bertumpuk bunganya dan nilai pinjamannya bisa menggunung, sedangkan sumber keuangan untuk membayar pinjamannya itu entah dari mana. Ini yang memang menyedihkan, yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, di sini saya hanya ingin memotivasi saya pribadi juga para hadirin sekalian yang hadir pada webinar kali ini, bahwa dengan kondisi sesulit apapun yang tadi digambarkan dari data, dari fakta yang di awal saya tadi ceritakan, bahwa kita harus yakin dalam surat Al-Insyirah ayat 6, bahwa sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Artinya apa? Ayo, mari bergerak bersama. Dengan kondisi sesulit apapun, insya Allah, Allah akan berikan kemudahan.
Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kalau memungkinkan ya, kita artinya setiap diri kita pasti punya pilihan-pilihan dengan keadaan kita. Kalau kita memang terdampak secara ekonomi, maka kita harus berpikir kembali, kira-kira sektor usaha masa COVID-19 ini mana yang memungkinkan untuk kita lakukan. Bisa dipilih gitu ya. Sektor yang paling memungkinkan untuk dilakukan dan kira-kira juga bisa mendapatkan keuntungan. Nah, di sini saya ingin sedikit menganalisa ya dengan pendekatan ekonomi Islam. Kalau kita di sini baik laki-laki maupun perempuan sama gitu ya kondisinya di rumah tangga, kita analisa keluarga kita masing-masing. Saya kelompokkan, itu ada kelompok mujaki, itu kelompok pertama, yang kedua non muzaki dan non mustahik, yang ketiga kelompok mustahik. Apa yang disebut dengan kelompok mujaki? Kelompok mujaki itu kalau dalam ekonomi Islam itu kelompok yang kelebihan harta, artinya sudah memenuhi nisab untuk membayar zakat. Nah, saya gambarkan bahwa kelompok mujaki ini adalah kelompok yang tidak secara umum tidak terganggu ekonominya oleh wabah pandemi COVID-19 ini. Maka apa yang bisa dilakukan oleh kelompok mujaki ini? Ini diantara mungkin ya yang bisa saya contohkan diantaranya bahwa harus makin sadar bahwa dia punya kewajiban untuk membayar jiswab, zakat, infak, sedekah, wakaf gitu. Karena dia termasuk keluarga yang sudah memenuhi nisab dan harus membayar zakat gitu ya. Lalu kesadaran untuk berdonasi dan berbaginya harus lebih tinggi dari sebelumnya gitu. Harus lebih tinggi. Sekarang kesempatan untuk berdonasi sangat mudah, banyak yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, kurangi konsumsi barang mewah. Kita kategorikan barang konsumsi itu ada barang kebutuhan dasar, ada barang mewah. Jadi please ya, musim kayak gini jangan berpikirlah barang-barang yang lux, yang mewah gitu. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Lakukan yang terbaik, sharing dengan saudara-saudara kita, insya Allah akan jadi amal kebaikan yang berlipat ganda. Lalu mungkin kemungkinan yang bisa dilakukan diantaranya juga tingkatkan belanja dari pelaku usaha mikro. Artinya gini, misalkan nih kayak lebaran kayak gini, misalkan sebenarnya kita bisa nih bikin kue sendiri, misalkan gitu. Tapi ternyata ada saudara-saudara kita, misalkan para ibu rumah tangga yang juga memproduksi kue gitu. Dan mereka sangat butuh gitu ya, sangat butuh gitu. Jadi walaupun misalkan bikin sendiri itu lebih murah sedikit gitu, ya lebih baik kita beli aja gitu sama ibu-ibu yang menghasilkan kue-kue untuk lebaran tadi. Untuk apa? Ya untuk membantu sekalian sedekah gitu ya dengan berbelanja kepada para pelaku UMKM. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Ini juga dilakukan oleh sahabat saya di sini diantaranya, yaitu membantu promosikan produk-produk UMKM yang ada di lingkungan sekitar. Oke, mungkin kita sih nggak perlu jualan gitu ya, udah cukup lah dengan yang ada. Tapi ada tetangga saya nih, kasihan suaminya di PHK, lalu akhirnya si ibu ini harus menopang ekonomi keluarga. Oke, kita bantu promosikan lewat media-media sosial kita. Saya lihat ada beberapa gerakan seperti ini dan Masya Allah itu adalah amal yang sangat luar biasa. Nah ini kira-kira yang bisa dilakukan oleh keluarga kelompok mujaki. Yang kedua ini kelompok menengah, non mujaki dan non mustahik. Artinya middle class lah ya, kelas menengah gitu. Jadi kalau dikategorikan hartanya mungkin belum memenuhi nisab, tidak punya kewajiban untuk bayar zakat, tetapi juga dia bukan kelompok yang berhak untuk mendapatkan zakat gitu ya, karena bukan mustahik juga. Nah, apa yang bisa dilakukan gitu ya? Mungkin kalau saya ibaratkan, kelompok ini terkena dampak ekonomi COVID-19, namun tingkat keparahannya itu masih rendah atau sampai ya rendah lah, sedang gitu ya. Maka apa yang bisa dilakukan? Ya, mungkin perempuan dari kelompok keluarga ini juga bisa berpikir untuk mencari usaha sampingan ya, jualan lah gitu ya, untuk membantu sedikit-sedikit ekonomi keluarga. Yang kedua sama gitu, kendalikan pengeluaran konsumsi, jadi hanya untuk kebutuhan yang primer. Lalu apalagi nih, untuk menopang usahanya bisa tingkatkan melek IT gitu ya, belajar digital marketing, berdonasi juga kalau masih bisa dilakukan walaupun nilainya kecil, tidak seberapa, bisa dilakukan. Untuk apa? Mencari keberkahan rezeki. Lalu apalagi ya, peduli sama lingkungan sekitar, apa yang bisa dilakukan? Bentuknya kan tidak hanya berupa materi saja, bisa apa saja ya. Nah,
yang terakhir adalah kelompok mustahik. Kelompok mustahik ini kalau saya ibaratkan adalah kelompok yang sangat terkena dampak dan menjadi kelompok yang wajib dibantu. Apa yang perlu dilakukan? Tetap semangat, yakin bahwa di antara musibah yang atau pada saat musibah yang ini kita hadapi, ini adalah takdir Allah yang terbaik. Kita harus semangat, yakin kita bisa berbuat yang terbaik, bergerak aktif mencari usaha yang mungkin bisa dilakukan. Lalu apalagi bertahap belajar IT atau meminta bantuan kepada yang bisa untuk menjadi jalan rezeki dari usaha yang bisa dilakukan. Dan yang paling pasti, yang penting ketika kita mencari jalan usaha, lalu kita bisa belajar atau melek IT sedikit-sedikit, itu dari mana? Kata kuncinya adalah perkuat silaturahim. Jadi jangan sampai kita kondisi sulit, tetapi kita murung sendiri di rumah gitu, meratapi nasib keadaan kita hari ini. Ini adalah hal yang salah. Artinya perkuat silaturahim, kita semakan yakin bahwa dengan takdir ini kita bisa melakukan yang terbaik, ya. Nah, ini kira-kira analisa saya terkait peran perempuan dengan pendekatan ekonomi Islam. Selanjutnya, nah, kalau dikaitkan ya bahwa katanya bisnis online, e-commerce ini yang kemudian hari ini masih bisa bertahan gitu. Nah, oleh karena itu penggunaan HP dan internet perempuan di Indonesia ini harus ditingkatkan, ya. Nah, ini data dari profil perempuan Indonesia sendiri, ada beberapa ya. Katanya saya baca aja ya, 7 dari 10 perempuan usia 5 tahun ke atas sudah menggunakan HP gitu. Nah, ini data terkait profil perempuan di Indonesia, bisa dilihat para hadirin di slide ya, di slide PowerPoint ini, di slide presentasinya. Nah, kalau saya lihat mungkin ya kalau di kota besar, karena keadaannya mungkin berbeda-beda, kota, desa gitu ya, lalu generasi senior, generasi milenial itu kondisinya berbeda. Nah, kalau di perkotaan sendiri mungkin yang menggunakan HP sudah cukup banyak ya. Namun yang harus menjadi bahan evaluasi diri kita masing-masing, termasuk saya, apakah gadget ini kita gunakan secara produktif atau tidak gitu ya. Kadang mungkin kita hanya digunakan untuk kepoin status orang lain gitu ya, atau hanya digunakan untuk selfie-selfie cantik aja gitu ya. Artinya melek IT masyarakat kita, para ibu rumah tangga atau para perempuan juga sebagian masih sangat terbatas gitu. Artinya bagaimana kita mengoptimalkan potensi dari HP atau Android yang kita punya itu biar lebih optimal gitu ya. Contoh misalkan saya lihat juga ada sahabat saya yang jualan begitu cerdas memanfaatkan status WA gitu atau di Instagram gitu, karena kan digital marketing itu bisa menggunakan media sosial kita dan itu ada ilmunya, dan gimana caranya sebenarnya kita tinggal searching aja di internet, gampang, semuanya sudah ada, semuanya sudah serba mudah, tinggal bagaimana kita mau belajar atau tidak gitu ya. Lalu juga bagaimana cara menyajikan, kadang saya suka memperhatikan gitu ya, ibu-ibu yang saya kenal gitu ya, kalau tidak tahu triknya, tips and triknya, kadang semua barang yang misalkan dia mau jual itu diupload dalam waktu yang bersamaan, sehingga itu jumlah fotonya sampai 20 atau 30. Nah, tentu ini akan membuat orang yang akan melihatnya menjadi malas gitu. Jadi kalau bisa ini contoh gitu, contoh per tema gitu. Walaupun saya semua barang saya bisa jual gitu ya, entah kue ya, makanan atau baju, itu ada ilmunya gitu. Bagaimana cara memposting itu tadi Instagram atau entah di WA, update status foto-foto dari produk yang saya hasilkan. Yang kedua, foto yang ditampilkan itu harus cantik, harus menarik gitu. Jangan sampai orang mau tarik gimana gitu karena ternyata bentuk tampilannya gak jelas gitu, atau misalkan kurang menarik gitu, dan itu juga pasti ada ilmunya gitu ya. Nah, jadi kemampuan digital marketing ini harus terus kita tingkatkan gitu, karena hasil penelitian katanya terjadi peningkatan 11,3% dalam pembelian barang grosir ya, dan barang-barang lainnya, terutama mungkin kebutuhan dasar dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, yang melalui aplikasi atau tadi belanja online ya, e-commerce gitu. Lalu juga kalau di Google ya, itu ada Google Business School. Nah, ini juga bisa kita pelajari.
Tapi hal yang sederhana sebenarnya kalau misalkan fasilitas terbatas dan lain sebagainya, sebenarnya tadi bisa mengoptimalkan iklan di status WA kita ataupun di Instagram. Nah, selanjutnya selain tadi kita bicara digital marketing, sumber pembiayaan. Nah, tadi kalau misalnya kita bicara bahwa mayoritas masyarakat kita pelaku usaha sektor informal, mau tidak mau mereka pasti sangat membutuhkan pembiayaan. Kalau pembiayaan dari bank itu masih dianggap mahal, maka pembiayaan yang sering mereka akses itu adalah pembiayaan entah itu dari BMT atau lembaga keuangan yang sifatnya informal gitu. Nah, oleh karena itu dengan kondisi seperti sekarang, mau tidak mau pemerintah harus lebih serius membantu masyarakat kita, terutama di level grassroots level ya, masyarakat yang sangat terdampak secara ekonomi. Yang kedua juga kita mengetuk hati para pengusaha yang punya CSR perusahaan untuk terjun langsung ke masyarakat, mencari masyarakat kita yang memang butuh untuk dibantu, bantuan pertama dari aspek konsumsi, yang kedua bagaimana mereka bisa tetap berusaha. Yang ketiga adalah lembaga zakat. Lembaga zakat sebagai lembaga filantropi Islam yang punya bantuan pastinya zakat ya untuk para kaum duafa, ini juga harus bergerak secara aktif kepada masyarakat. Nah, kalau saya lihat bentuk filantropi ini banyak sekali dilakukan oleh masyarakat kita. Bentuk-bentuk donasi banyak sekali yang kita lakukan. Cuman yang saya agak kritisi gitu ya, saya pernah kritisi bahwa database di masyarakat kita itu pemerintah terkait siapa yang betul-betul membutuhkan itu belum rapi. Sehingga apa yang terjadi bahwa distribusi bantuan itu sering kurang tepat sasaran, baik itu dari lembaga pemerintah termasuk dari lembaga zakat itu sendiri. Apalagi di kita juga lembaga zakat semakin banyak. Jadi akhirnya apa yang terjadi, masyarakat sendiri sebagian tidak percaya gitu, kurang percaya apakah yang saya salurkan itu betul-betul tersampaikan pada masyarakat yang membutuhkan. Makanya mungkin sebagian masyarakat kita juga memilih untuk melakukan donasi langsung kepada masyarakat agar betul-betul yakin bahwa apa yang saya miliki itu tersampaikan kepada yang membutuhkan gitu. Nah, ini sebenarnya gerakan bersama yang dilakukan oleh BMT dan lembaga zakat. Sebenarnya ini dua lembaga kalau di ekonomi Islam sendiri ya, di institusi ekonomi Islam ini yang paling concern untuk membantu para saudara-saudara kita, para ibu rumah tangga yang ada di kelompok ekonomi menengah ke bawah gitu. Mereka yang selama ini juga telah diberdayakan oleh BMT dan oleh lembaga zakat. Namun dengan kondisi sekarang juga tentu tidak mudah. Kenapa? Ya karena misalkan mereka tidak ada sumber penghasilan, akhirnya mungkin simpanan yang selama ini berada di BMT itu juga diambil gitu ya untuk mempertahankan keadaan ekonomi keluarganya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Dan ini saya sempat turun ke lapangan dan saya meniatkan atau mengazamkan diri ingin betul-betul terlibat dalam gerakan-gerakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Kenapa tadi saya sebutkan ekonomi perempuan? Karena realnya di masyarakat merekalah tulang punggung ekonomi keluarga. Sebagian karena memang misalkan suaminya sudah meninggal, sebagian suaminya karena sakit, sebagian mungkin suaminya masih ada. Tetapi kalau mengandalkan pada apa yang didapatkan oleh suaminya, realnya tidak cukup. Akhirnya mereka harus membackup. Apalagi misalkan suaminya berprofesi misalkan ya tukang ojek atau buruh bangunan yang penghasilannya tidak tentu. Mereka yang dibantu oleh BMT pembiayaan mungkin hanya sekitar 500.000, 1 juta atau oleh lembaga zakat gitu. Tetapi mereka dengan bantuan seperti itu bisa bertahan. Ada yang jualan gorengan, ada yang jualan kue dan lain sebagainya. Dan ini real yang ada di masyarakat. Oleh karena itu saya sangat sangat concern ingin bicara banyak tentang ekonomi perempuan, dan mereka itu adalah kelompok-kelompok yang perlu pendampingan, literasi, dan kepedulian dari kita semua. Mari kita bantu dengan apa yang kita bisa.
Dan ini terakhir mungkin slide dari saya sebelum nanti dilanjutkan oleh Bu Ipa. Para hadirin yang saya hormati, bahwa kita sebagai perempuan di dalam keluarga, dalam rumah tangga adalah sebagai agen kebaikan. Sebagai agen kebaikan untuk keluarga kita di rumah. Pastinya menjadi perempuan yang sempurna, yang terbaik, itu tidak mudah. Banyak ujiannya, banyak ujian hati, banyak ujian iman dan lain sebagainya. Dengan kondisi sekarang apalagi, ikhtiar saja tidak cukup. Ikhtiar saja tidak cukup. Kalau kita yakin bahwa kita adalah makhluk Allah, lalu kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, untuk bersujud, maka jadilah agen kebaikan. Agen kebaikan yang di sini saya maksud adalah bagaimana menggerakkan keluarga untuk bisa sama-sama beribadah mendekat kepada Allah. Beruntung buat para istri, para ibu yang mungkin di rumah atau keluarganya punya pendamping yang sudah soleh gitu ya, yang sering mengajak kita kepada kebaikan. Tapi buat yang merasa kayaknya saya nih yang harus lebih aktif, lebih semangat, ayo kita sama-sama mengajak anak-anak kita, suami kita sama-sama untuk beribadah lebih taat kepada Allah, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Jadikan momen Ramadan ini betul-betul banyak hikmah, banyak hal yang bisa kita lakukan, mendekat, merenung, dan juga bergerak secara aktif. Mungkin itu saja dari saya. Terakhir, saya menuliskan kata-kata educate a man, you educate an individual, educate a woman, you educate a family, bahwa perempuan itu punya kontribusi besar bagi keluarganya. Jadilah perempuan-perempuan yang hebat dan tangguh untuk keluarganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.